Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya di chat. Yang pertama dari Bapak Andonala, BMT Prima Syariah. Untuk Pak Adi, bagaimana menyelamatkan BMT dari sisi manajemen resiko pembiayaan dan manajemen operasional serta manajemen likuiditas BMT yang NPF-nya sudah 80%, di mana di sisi lain likuiditasnya sangat terbatas. Jika ingin ekspansi, khawatir dengan kondisi pasar yang sedang dilanda COVID dengan berbagai kebijakan PSBB. Mungkin dari Pak Adi bisa menjawab terlebih dahulu, Bapak. Ya, baik ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Andonala ya dari BMT Prima Syariah. Bagaimana menyelamatkan BMT dari manajemen risiko pembiayaan ketika NPF-nya sudah 80%. Ini pertanyaan saya mungkin fokus ke risiko pembiayaan ya, karena operasional dan likuiditas mungkin nanti Pak Ruri mau menambahkan. Nah, memang ketika terjadi COVID ini ya, hampir semua, mungkin semua lah lembaga keuangan itu terkena pengaruh risiko pembiayaan yang meningkat, NPF ya. Nah, ini saya pengalaman saja di kita di Itkon. Ketika terjadi COVID seperti ini, kita langsung membuat business continuity plan ya, termasuk di dalamnya menganalisa mana segmen-segmen pasar yang bisa kita masukin ya. Di saat segmen pasar yang kita garap lagi bermasalah, kita cari segmen pasar yang mana masih bisa survive gitu. Nah, saya melihat ya ini tapi mungkin debatable. Saat ini di pasar tradisional itu sudah mulai ditinggalkan oleh lembaga keuangan yang besar ya seperti bank gitu ya. Banyak bank yang gagal di pasar tradisional. Nah, justru saya melihat di situ kita ada peluang gitu. Nah, memang kita lakukan analisa, kita lakukan studi banding, alhamdulillah kita sudah bisa kelihatan progresnya saat ini, sudah mulai terjadi growth dari sisi outstanding, ekspansi, maupun sudah mulai menurunnya NPF gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari segmen pasar yang existing, kita juga pasti ada data mana yang benar-benar bisa bertahan gitu ya. Artinya jauh lebih baik kalau kita menggarap existing market ya, yang memang sudah kita ketahui karakter dan sudah punya loyalitas lah ke kita. Nah, ini juga kita garap ya. Dan mengenai likuiditas ya sedikit lah ya. Likuiditas memang ini debatable juga ya. Saya lihat BMT ini kan lebih banyak dananya itu dari hutang perorangan ya. Nah, dibandingkan beberapa yang dari kreditur ya, kreditur lembaga gitu. Nah, saya melihat ya, justru ya, menurut teori manajemen risiko juga yang saya pahami, ketika lembaga keuangan itu mengambil simpanan ataupun tabungan ya dari perorangan, dari masyarakat lah kasarnya seperti itu, baik itu anggota, baik calon anggota apapun namanya, justru ya eksposur resikonya jauh lebih besar dibandingkan dia pinjamnya ke lembaga, misalkan ke bank gitu. Kenapa? Kalau bank itu ketika terjadi masalah, ya seperti kita kemarin ya terus terang, ketika terjadi COVID, terjadi PSBB, anggota nggak bisa bayar, kita juga cash flow menurun gitu. Nah, tapi karena kita lebih besar dana dari bank, itu jauh lebih mudah kita melakukan restrukturisasi ke bank gitu. Dibandingkan misalkan satu lembaga yang sumber dananya dari anggota ataupun dari masyarakat gitu. Nah, ketika terjadi masalah ini agak susah tuh untuk meredam gitu, meredam risiko likuiditas seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, di setiap
krisis itu kan selalu ada dua, ada peluang ya dan ada bahaya gitu. Kita mau sisi lihat dari mananya, apakah dari sisi peluang atau dari sisi bahaya. Kalau kita melihat harusnya sebagai praktisi, kita harus selalu optimis bahwa selalu ada peluang di setiap krisis ya. Contohnya ya saat ini kita juga sedang dalam proses menggarap pembiayaan haji muda gitu. Pembiayaan untuk calon jamaah haji gitu. Yang relatif resikonya relatif kecil karena resikonya bisa dimitigasi dengan pembatalan ini hajinya, pembatalan porsi hajinya gitu. Nah seperti itu Pak Andonala ya. Jadi intinya kita sebagai praktisi tentu harus bisa melihat ya sisi positif dari krisis ini. Karena justru saya lihat ketika tahun 97 pun ya ketika terjadi krismon justru BMT ini malah mulai bertumbuh gitu. Apalagi kita mainnya di sektor mikro ya. Mikro ini kan tadi sebetulnya mikro itu ada kelebihannya, dia jauh lebih luas ya ketika menghadapi perubahan. Dalam artian misalkan ya salah satu contoh ya anggota kita tadinya dia bisnisnya di sekolah. Ketika sekolahnya tutup dia langsung ya pivot gitu ya jadi jualan misalkan masker gitu. Dan ini sangat mudah switchingnya itu kalau usaha mikro. Kalau usaha besar kan agak susah. Nah itu menurut saya sih pasti selalu ada peluang ya. Saya rasa itu mungkin jawaban saya. Mohon maaf kalau kurang pas. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin dari Pak Ruri ada yang mau ditambahkan? Pak Ruri? Ya, saya ke yang likuiditas saja. Tadi dari hal yang disampaikan oleh Pak Adi udah cukup komplit ya. Terus untuk yang likuiditas ini, jadi memang problem di likuiditas itu adalah manajemen pendanaan kan tadi saya sampaikan bahwa kondisinya adalah di manajemen pendanaan ini memang seringkali jadi masalah di kita karena ini manajemen resiko ya, harusnya di manajemen pendanaan itu memang benar-benar bisa kita kondisikan ketika di awal. Nah dalam kondisi krisis begini memang likuiditas yang bisa kita lakukan untuk mengamankan BMT kita ini cuma 3 ya. Pertama tadi juga sudah disinggung oleh Pak Adi dan ini adalah dari kekuatan internal kita sendiri ya. Yang 2 dari kekuatan internal kita sendiri sama yang 1 memang dari luar. Kalau yang dari kekuatan internal kita sendiri modal sendirinya itu memang dikejar gitu ya, kalau bisa anggota itu dikumpulkan lagi kemudian diminta untuk memasukkan modal, tapi ini memang susah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari simpanan masyarakat ya, makanya saya beberapa kali dengan teman-teman BMT diskusi bahwa gimana kalau kita buat produk di masa krisis ini ya, produknya itu produk ya tabungan berjangka yang memang secara periode dan secara bagi hasilnya itu cukup menarik gitu buat anggota sehingga kemudian bisa terhimpun lagi gitu untuk beberapa BMT yang kemudian diterapkan juga ternyata tetap laku itu, maksudnya tetap laris ya, mereka tetap tertarik itu dengan tabungan-tabungan yang berjangka dan kemudian punya bagi hasil yang cukup bagus sehingga bisa menjaga likuiditas BMT dan ternyata di periode sekarang ini malah justru likuiditas ini malah aman. Kalau saya melihat BMT ini malah rata-rata sekarang kondisinya idle dan kondisi utama mereka justru sekarang masalahnya di NPF dan masalah di lending gitu ya, karena kebijakan pendanaan tadi yang sudah mulai bagus. Dan sumber yang ketiga memang dari eksternal. Tadi kalau Pak Adi sampaikan dari dana bank gitu ya, atau dari LPDB yang paling strategis memang karena selain murah juga punya kebijakan-kebijakan relaksasi yang cukup bagus gitu ya dari pemerintah yang mendukung. Nah ini yang bisa dimanfaatkan untuk menutup likuiditas. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Ruri. Kemudian ini ada 2 pertanyaan lagi.
Yang pertama dari Ibu Anggun, BMT Itkon, untuk Bapak Ruri. Berdasarkan resiko SDM pada level krisis manajemen akibat pandemi, lingkaran terbaik untuk dapat mencegah krisis dari pengurangan SDM maupun keluarnya anggota. Faktor apa yang dapat dianalisa untuk menjadi prioritas utama? Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Bapak Bambang Edi, BMT Arta Amanah, Bantul, untuk Bapak Adi. Mungkin bisa sharing mengetahui karakter anggota berkaitan dengan slik lewat biro kredit. Mungkin untuk Pak Ruri terlebih dahulu ya Pak ya? Ya. Oke, jadi SDM itu di kondisi krisis ini, ya Bu Anggun dan Bapak Ibu sekalian, itu kan harus dianalisa dulu ya, apa yang paling utama. Paling utama di kondisi krisis ini kan pertama adalah aspek kegelisahan ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Yang aspek utama itu adalah sedih gelisah. Ya, khawatir tertular gitu ya. Khawatir kalau misalnya kerja nanti kemudian bawa virus ke rumah, ini aspek pertama yang dominan gitu ya. Aspek yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, amalnya, gaji. Jadi aspek kedua gaji. Jadi kalau saya menganalisa dua aspek ini, sehingga kemudian inilah yang kita terapkan. Aspek yang pertama dalam mengatasi sedih dan gelisah atau kekhawatiran terhadap kondisi pandemik, ya protokol kesehatan memang harus dikuatkan itu di BMT. Mau nggak mau wajib harus dibangun. Ya seperti misalnya face shield atau kemudian masker, kemudian hand sanitizer itu harus dikuatkan dulu sehingga kemudian mereka saya nyaman, saya aman. Kemudian support ya terkait dengan kesehatan BPJS, kemudian suplemen dan sebagainya ini harus dibangun dulu ya. Nah ini yang harus diutamakan dalam era wabah ya, sehingga kemudian ketika masuk kantor mereka merasa nyaman gitu dengan adanya kebijakan tersebut gitu ya. Nah kemudian yang kedua baru kemudian diperhatikan adalah aspek gaji. Ya ini yang seringkali kemudian jadi dilemanya perusahaan juga ya, dilemanya BMT juga gitu ya. Jadi setelah tenang mereka baru kemudian aspek gaji ini yang kita perhatikan. Jadi kebijakan shift dan kebijakan WFH itu kalau menurut saya memang di satu sisi bagi BMT ini efisiensi gitu, di sisi lain bagi karyawan ini jadi momok gitu ya. Nah makanya harus benar-benar seimbang gitu ya. Penerapan masuk kantor gitu ya untuk kalau menurut saya sekitar 3 atau 4 hari gitu ya, itu bisa dipraktekkan sebenarnya ya, untuk satu sisi untuk efisiensi perusahaan tadi ya, tapi di sisi lain untuk karyawan itu pasti akan mengurangi pendapatan mereka gitu. Nah ini yang perlu jadi bahan kajian ya bagi teman-teman sekalian. Kalau saya penerapannya di Ventura misalnya ya, mereka WFH 2 hari cuman, tapi kebijakan kita untuk gaji di posisi pengelola ya, dalam hal ini tingkat middle low management, itu mereka tetap full gaji gitu ya, full gaji. Nah cuman memang nanti kebijakan di bonus atau kebijakan di uang kehadiran itu mungkin yang bisa kita kurangi 50% atau 40% disesuaikan sama kemampuan BMT gitu ya. Tapi untuk posisi middle top, nah itu memang harus ada penyesuaian gitu ya, penyesuaian gajinya gitu, karena secara besarannya ya mereka lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang di pengelola. Jadi kalau misalnya ditanya tentang kondisi saat ini, lingkaran mana yang di SDM ini yang paling perlu diperhatikan, dua hal itu kalau saya, supaya mereka nggak keluar bahwa jaminan kesehatan mereka bagus gitu ya, dan yang kedua adalah gaji mereka juga bisa tetap di backup kuat oleh BMT. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti jadi bagian pembahasan di BMT-nya. Itu menurut saya, Bu moderator. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Ruri. Kemudian Pak Adi, pertanyaan tadi bisa dijawab Pak? Baik, terima kasih ya Pak Bambang Edi. Pertanyaannya sharing tentang slik ya. Jadi memang kita melihat bahwa lembaga keuangan kita ini sangat rentan karena kita tidak punya alat ya, tools untuk mengetahui karakter secara objektif ya.
Nah, makanya kita di Itkon ini sejak tahun yang lalu ya sudah mulai menggunakan SLIK, walaupun masih nebeng sama BPR. Sebelumnya sama BPR ya, cuman ketika BPR juga ternyata ada kendala ya, karena satu dan lain hal ya kita terpaksa harus mencari lembaga lain. Nah di kita di Indonesia ini sudah ada kalau nggak salah 3 biro kredit swasta, yaitu KRIF, ya Klik itu, kemudian Pevindo, sama KBIJ gitu. Nah kita kerjasama PKS dan ini sangat membantu kita, artinya sangat menghemat dari sisi efisiensi. Kalau misalnya dia sudah bermasalah dari sisi pembayaran di bank, di lembaga keuangan yang lain seperti leasing atau mungkin pinjaman online gitu ya, tentu kita sedini mungkin sudah ya udah ditolak aja pembiayaannya seperti itu. Nah formatnya sama sih seperti SLIK ya, artinya di situ nanti akan ada dia punya pinjaman di bank mana saja, kemudian sudah berapa kali menunggak gitu atau mungkin lancar. Nah, biasanya nanti kalau yang kita itu ada istilahnya ratingnya ya, ada yang high risk, ada yang medium risk, ada yang low risk. Nah, tinggal kita bagaimana menentukan mana yang akan kita ambil ya. Tentu kalau yang low risk agak susah juga ya. Nah, kita mungkin main di medium risk, tapi tentu mainnya seperti apa untuk penjagaan dari sisi risiko-risikonya seperti itu. Jadi kalau bagi kami ya pengalamannya sangat bagus lah, positif dengan adanya biro kredit swasta ini. Enggak? Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Kemudian untuk sesi raise hand ini sudah ada 3 yang bertanya yang raise hand. Yang pertama dari Bapak Ridwan, KS PPS Baitul Ikhtiar Bogor. Bapak Ridwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini saya hanya pengen sharing aja dari yang lain gitu kan. Ke Bapak Luri mungkin yang memiliki pengalaman di Beringharjo, bagaimana apakah ada dampak pandemi COVID ini di lapangan, karena yang kita alami di beberapa wilayah itu ada eksploitasi gitu kan dari beberapa oknum masyarakat atau bahkan dari anggota layanan kita sendiri atau dari tokoh masyarakat yang memang membackup atau menghalangi adanya pelayanan sementara ketika kita punya layanan kelompok satu persatunya itu berbeda-beda. Ada yang dari kelompok 10 orang itu misalkan yang terdampak 2, yang 8 itu tidak terdampak, tetapi kita kesulitan untuk pelayanan terhadap anggota pada wilayah tersebut, dan itu terus terang menjadi masalah tersendiri karena secara tidak langsung juga angka ketertunggakan juga kolektibilitasnya nambah, sementara si anggotanya sebetulnya dia mampu gitu kan. Dan yang kedua adalah yang lebih ekstrim lagi, adanya penghalangan terhadap kegiatan KSPPS oleh organisasi masyarakat atau LSM di Jawa Barat, gitu kan. Nah, mereka mengangkat isu-isu SARA sehingga juga menghasut juga kepada anggota layanan, sehingga juga berdampak buat kami di lapangan, sehingga anggota tersebut akhirnya tidak mau bayar dan sebagainya gitu kan. Dan ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 sebetulnya, dan kami sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi, dengan kepolisian dan lain sebagainya, itu tidak ada yang bisa membantu gitu kan. Mungkin bisa sharing apakah ada solusi kepada siapa kita bisa memberikan bantuan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keep dulu ya Pak pertanyaannya. Ini saya panggil dulu yang raise hand. Yang kedua ada Pak Yodi Zahrifan dari KNEKS. Halo Pak Yodi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Yodi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk
pertama Pak Ali Sakti. Assalamualaikum Pak Ali. Terkait tadi paparan Pak Ali, kalau misalkan kita bicara secara keilmuan, manajemen risiko itu kan kalau kita kenal dia merupakan aspek yang terstandar ya Pak ya, terstandarisasi. Kayak misalkan tadi dijelaskan Mas Rudi itu ada COSO, ada ISO 31000. Nah, ketika tadi yang Pak Ali sebutkan, memang BMT ini karakteristiknya sangat fleksibel ya di lapangan itu. Lalu standarisasi itu juga menjadi sesuatu yang akan sulit untuk diterapkan di BMT. Nah, bagaimana kita kemudian regulator menentukan konsep manajemen risiko bagi BMT ini gitu ya? Apakah juga ketentuannya diatur berdasarkan misalkan aset lembaganya, misalkan aset lembaga yang tentang sekian, kategori A misalkan, dia pengaturan seperti ini, yang B seperti ini beda lagi, yang C beda lagi, atau ada model yang lain, seperti itu ya. Karena karakteristik manajemen risiko itu terstandar, tapi BMT sendiri fleksibel gitu, nggak bisa terstandarisasi. Nah, kedua dari Pak Ruri tadi menjelaskan tentang internal audit. Auditor. Memang betul, internal auditor. Itu memang manajemen risiko itu pasukannya sebenarnya yang menjaga manajemen risiko itu penting banget. Tapi di BMT ini memang banyak teman-teman yang belum ada karena itu tadi BMT ini dimulai terkadang dari nol ya Pak ya. Yeah. Untuk mikirin gimana ngebiayain orang internal audit aja mungkin susah gitu. Nah, mungkin ada pandangan lain dari Pak Rudi gitu atau dari narasumber yang lain seperti apa terkait internal auditor ini. Atau mungkin bisa share juga pengalaman BMT Beringharjo kapan mungkin pada titik tertentu apa sebuah lembaga BMT perlu mengadakan internal audit. Mungkin juga itu yang bisa jadi panduan bagi teman-teman ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yodi. Kemudian yang ketiga ada dari Ibu Zaitun, BMT Husnul Aulia Cirebon. Halo. Masih di unmute itu Ibu, masih di mute. Ibu Zaitun di unmute dulu. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebetulnya apa yang BMT Aulia itu tadi yang baru disampaikan dari teman kita dari Bogor ya masih terkait internal auditor gitu kan. Memang itu suatu kendala dari suatu lembaga, mayoritas lembaga keuangan ya, yang mana setelah sekian itu kita hanya mempergunakan untuk audit eksternal. Setiap tahun diaudit, cuma mungkin kendalanya untuk sekarang pasca pandemi ya, kita terkait likuiditas, tadi apa kesulitan yang untuk kedepannya bagaimana menata manajemen pendanaan, itu apa ya solusi dari tadi saya desain yang tadi disampaikan Pak Adi mengenai desain produk pembiayaan ya, mungkin peranan itu yang belum kita terapkan maksimal dari tadi awal persyaratan, penggunaan margin dan biaya-biaya atau jangka waktu mungkin kita belum maksimal menerapkan metode tadi. Nah, akibatnya untuk memaksimalkan nanti sesuai kita yang dihadapi ya resiko pandemi ke depan yang mana sekarang ini makin sudah mulai kalau tren di Australia itu dari Maret sampai Agustus sudah, sekarang Agustus bangkit lagi ternyata sekarang mulai mewabah lagi. Jadi bagaimana untuk ke depan saya khawatir funding yang kita harapkan itu karena sekolah-sekolah belum optimal itu jadi untuk penyiapan funding jadi merosot lagi. Mungkin untuk manajemen dana yang target-target ke depannya perlu solusi dari mungkin saya sampaikan ke Pak Adi ya, Pak Adi yang tadi terkait manajemen dana dan antara funding, finance dan untuk mengantisipasi pendapatan likuiditas. Mungkin itu sementara tadi saya sebetulnya mau tercatat ya Mbak, jadi saya kaget.
Iya, Iya, baik Bu. kaget mau ngomong tadi masalahnya di internal audit, auditor yang mungkin mayoritas BMT belum ada ya. Nah, iya. 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 Baik Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk menjawab urutannya sesuai dengan urutan bicara tadi apa? Mungkin dari Pak Adi dulu bisa lanjut, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ruri dan kemudian baru Pak Ali. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Kang Ridwan dari Baitul Ikhtiar. Ini bagaimana tentang adanya threat atau ancaman ya dari ormas-ormas itu. Nah, menurut saya memang ini kendala kita biasanya karena memang kita kurang dekat ya dengan aparat setempat ya. Kita punya pengalaman juga seperti itu, dan ketika kita datengin ya, teman-teman datengin itu ya ternyata mereka juga ketika kita kuat secara legal formal, saya rasa nggak akan ada masalah gitu, dan tentu pendekatan kepada aparat, pendekatan kepada anggota. Memang problem terbesar ya di kita, koperasi-koperasi kita ini adalah sense of belonging dari anggota terhadap koperasinya sendiri gitu. Nah, ini menurut saya PR besar kita mengenai pendidikan anggota. Termasuk dalam hal ini mengenai penghimpunan dana, kita menjawab tentang pendanaan ya, mungkin yang disampaikan oleh Ibu dari Husnul Aulia ya, Bu Zaitun ya. Nah, harusnya fokus kita ke depan itu memang ke equity gitu atau ke modal sendiri ya. Ada satu yang menarik ya. Saya kemarin iseng-iseng buka namanya anggaran dasar, mohon maaf ya, Kopdit ya, CU ya. Nah, ini yang menarik ya, di Kopdit itu simpanan sukarela itu termasuk modal sendiri, artinya tidak bisa ditarik ya, kecuali dia keluar gitu. Nah, sehingga pemupukan dana modalnya itu akan menjadi semakin bagus gitu. Nah, tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan insentif ya, insentif kepada orang-orang yang sudah berjasa mensirkahkan dananya di lembaga keuangan kita, lembaga keuangan kita bersama gitu. Nah, kalau ini terwujud, saya rasa masalah likuiditas yang dihadapi oleh teman-teman ya pada saat apalagi sekarang seperti ini, saya rasa bisa diminimalisir. Karena kan sebetulnya kalau di koperasi itu dana pihak ketiga itu dana bank gitu, sementara dana pihak kedua itu adalah antara anggota dengan koperasi ya, di mana anggota sebagai owner dia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajibannya, yaitu memupuk modal, bukan menghutangi koperasi tapi memodali koperasi. Nah, ini menurut saya paradigma yang harusnya kita luruskan gitu. Ketika modal ini kuat ya, karena di mana-mana lembaga keuangan itu adalah memperkuat modal ya. Bahkan kan kalau kita dengar Camel ya, penilaian kesehatan lembaga keuangan, C-nya itu yang pertama adalah capital. Bahkan manajemen risiko juga pendekatannya salah satunya adalah penguatan modal berbasis risiko gitu. Nah, menurut saya PR ke depannya adalah kita semua bagaimana mengedukasi anggota supaya mensirkahkan, ini sirkah ya, bukan meminjamkan kepada koperasi, tapi mensirkahkan gitu. Nah, ini jadi dari sisi jangka panjang saya rasa ini akan jauh lebih bagus ya dibandingkan kita menghimpun dana, mohon maaf, kayak Sijaka gitu, ataupun dana-dana yang kelihatan jangka pendek. Sijaka pun kan termasuk jangka pendek karena rata-rata setahun ke bawah gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi ya nggak yang belum terjawab, Mbak? Oh, masalah internal audit ya. Iya, betul, Masalah Pak. internal audit ya, mungkin saya sharing di Itcon seperti apa. Ya, awal-awal kita memang juga tidak ada yang spesifik ditunjuk sebagai internal auditor, apalagi kalau cabangnya baru satu misalkan. Ya. Nah, cuman peranan atau fungsi internal auditor itu harus melekat. Artinya salah satu pengurus itu ditunjuk sebagai internal auditor gitu. Apakah itu sekretaris atau bendahara, itu
menurut saya silahkanlah itu diatur. Yang jelas internal auditor ini berperan di dalam menjaga agar aturan ini tegak. Karena kan masalahnya di kita ini aturannya ada, SOP-nya ada, ya ketentuannya ada, tapi bagaimana mengontrol atau ada sistem yang membuat orang itu menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini menurut saya fungsi internal audit harus menjadi bagian yang inherent ada di dalam setiap lembaga keuangan. Kalaupun memang tidak ada di dalam struktur, tapi fungsinya menurut saya tetap harus ada. Saya rasa itu juga bisa dimanfaatkan dari sisi mungkin Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas seperti itu. Mungkin itu Mbak Fauziah, semoga membantu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Selanjutnya dari Pak Ru. Ya, Pak Ridwan ya. Tadi berapa udah disinggung. Kalau kami menerapkan tiga langkah Pak Ridwan. Pertama namanya SIK Pak Ridwan. Jadi pertama untuk menjaga hubungan dengan pihak eksternal itu ada sinergi, interaksi sama komunikasi. Jadi sinergi ini harusnya BMT ini nggak sendiri Pak Ridwan. Jadi saya menyarankan BMT, ayolah gabung dengan asosiasi, misalnya bisa PBMT, bisa Apsindo, ya bisa ada Ikosindo. Nah itu kalau bisa bergabung dengan perhimpunan. Kalau misalnya ada Puskop ya gabung dengan Puskop. Jadi jangan sendiri, karena kalau kita lihat bank aja itu mereka punya asosiasinya dan backup-nya jadi kuat gitu ya. Jadi ini kata kunci pertama, sinergi gitu ya. Kalau misalnya Bapak menghadapi kondisi masyarakat kayak gini ya susah Pak. Kami sendiri juga sering ya menghadapi, kami punya kantor cabang di Jawa Timur juga ya. Jawa Timur itu LSM-nya ya kayak gitu Pak. Ya semena-mena sama kita gitu. Jadi alhamdulillahnya kita gabung ya dengan perhimpunan, kemudian dengan asosiasi-asosiasi lain sehingga punya kekuatan untuk melakukan advokasi ya. Jadi sinergi Pak yang pertama S. Kemudian yang kedua interaksi. Interaksi ini yang tadi disinggung sama Pak Adi gitu ya. Jadi kami sendiri Pak dengan dinas dan dengan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan kami itu sangat sangat dekat gitu ya. Jadi silaturahmi ke kepala dinas gitu ya, kemudian silaturahmi ke kantornya, ya kantor dinas walaupun nggak ketemu kepala dinas, pendekatan kepada bagian perizinan, bagian hukum dan sebagainya. Kalau kami kan sudah nasional ya, jadi ke Jakarta, Pak Pris itu ketemu. Nah itu sangat kita jaga interaksi itu. Ya interaksi itu sangat kita jaga sehingga ketika kita ada problem-problem hukum, gitu ya, kita punya support gitu ya. Terakhir komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah bagaimana kita menjaga informasi kepada anggota, gitu ya. Informasi kepada anggota tentang tentang pembiayaan, tentang hutang, ya, tentang kemudian kesariahan. Nah, ini memang tadi ya namanya manajemen resiko di reputasi harusnya memang ada reputasi resiko itu harusnya ada mitigasinya adalah ada komunikasi yang intensif kepada anggota. Kajian-kajian, pembinaan-pembinaan, pendidikan-pendidikan itu harus kita bangun kepada mereka. Nah, kalau kondisi saat ini gimana nih? Kondisi krisis sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, Bapak memang SI tadi udah dijalankan ya, komunikasinya yang ketiga di komunikasi ini memang mau nggak mau Bapak emang cuman pilih anggota-anggota yang bisa diajak ngumpul atau diajak diskusi atau diajak ketemu, diundang Pak, diajak ketemu Pak. Ya, yang itu biasanya yang karakternya bagus, yang lancar dan sebagainya itu dijaga gitu. Itu jadi modal utama. Baru kemudian nanti ke yang bermasalah itu tahapan berikutnya baru jenengan treatment. Jadi yang pertama dijaga dulu yang paling bisa Anda jaga di komunikasi ini. Itu dulu yang prioritas dalam kondisi krisis ini. Kemudian baru treatmentnya yang sudah bermasalah dan yang berat-berat itu baru treatment yang kemudian gitu. Nah, di SDM kita juga harus diatur ya. Saya selalu meminta dalam kondisi krisis ini harus diatur. Mana yang treatmentnya di penagihan, mana yang treatmentnya di prospek. Ini tetap dibagi dua. Bahkan saya mengusulkan ke teman-teman itu dalam strategi krisis ini udah nggak usah ada AO kolektor remedial, udah nggak ada, tinggal bagi dua aja, mana remedial, mana
mana kolektor, mana AO, udah dibagi dua itu aja. Yang satu tugas prospek sama pembiayaan, yang satu tugas penagihan gitu. Karena kondisinya memang lagi krisis ya. Kalau misalnya nanti udah kembali aman, baru kita balik lagi ke aman, kondisi normal gitu. Kemudian untuk Pak Yodi, ya internal auditor memang itu kendala kita, dan yang paling utama sebenarnya Pak Yodi di teman-teman BMT itu awareness tentang risk management itu, minta maaf nih ya, lemah gitu. Terus terang aja Pak, saya kunjungan ke BMT misalnya di teman-teman Lampung, teman-teman Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya, rata-rata pengurus itu pemahaman tentang risk management itu sangat lemah. Bahkan nggak ngerti gitu resikonya apa, karena banyak pengurus-pengurus itu yang cuman guru, minta maaf ya. Ini dalam pengertian karena basicnya bukan basic lembaga keuangan, basicnya adalah pendidikan, sehingga awareness tentang resiko dari mendirikan BMT itu kurang paham. Ketika kemudian BMT-nya macet, BMT-nya bermasalah, dan kemudian beliau dituntut secara hukum, itu kaget loh, kok sampai kayak gini masalahnya gitu. Nah, jadi faktor pertama memang harusnya adalah di awareness tentang risk management. Jadi ini bagus ya, materi hari ini tuh bagus ya. Apalagi kalau yang hadir ini pengurus-pengurus dan pengawas. Karena yang pertama kali kalau ada masalah di penjara itu pengurus. Saya cerita gitu aja. Jadi kapan dia punya internal auditor? Ya lebih baik kalau di awal, yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, kami juga di awal nggak ada. Jadi ketika cabang itu, waktu itu cabangnya sekitar 5 cabang. Sekitar 5 cabang baru kemudian kita mulai menginisiasi untuk adanya khusus internal auditor. Tapi selama 5 cabang itu belum ada, tadi ya, ada enlargement job ya dari bendahara pengurus ya, untuk melakukan pengawasan secara internal gitu ya. Nah, kemudian Bu Zaitun tadi terakhir dengan kondisi saat ini gimana ya, memang kondisi krisis ini bahasanya jadi nanti bahasan recovery, manajemen recovery ini Bu Zaitun. Dan memang berbeda-beda. Kalau saya membaca ya, di awal-awal Maret sampai dengan bulan Mei itu krisisnya likuiditas. Tapi kemudian di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus itu pembiayaan. Nah, nanti di bulan September sampai dengan November itu pembiayaan dan likuiditas terjadi lagi. Ya, terjadi lagi itu nanti. Dan pendapatan itu mulai nanti berpengaruh, itu di bulan September sampai November ini pendapatan kita akan berpengaruh. Nah, makanya krisis yang kita lakukan sekarang, manajemen krisis yang kita recovery-nya yang harus dilakukan kondisi sekarang berdasarkan kejadiannya. Kalau di likuiditas tadi ya, sebaiknya dengan metode-metode yang tadi saya sampaikan, tiga metode manajemen pendanaan. Kemudian kalau di pembiayaan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Adi, ya harus benar-benar analisanya harus benar-benar benar gitu, benar-benar artinya analisa wabah ya, jangan analisa normal. Analisa wabah itu gimana? Kalau analisa normal itu kita melihat anggota lancar itu dari rolling. Kalau sekarang nggak bisa, Bu. Analisa sekarang nggak bisa dari rolling. Karena rolling dia lancar sebelumnya, belum tentu yang kedua ini lancar. Tapi benar-benar dari capacity bisnisnya, kondisi bisnisnya. Gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin tambahan dari saya.